mau menyembah Engkau di tempat ini. Syukur bagimu Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang beracara dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan pujikan yang pertama dalam hidup ini. Mohon untuk jam. Sungguh baik Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup. Terutama di dalam hidup ini Yesus saja. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Oleh karena itu kita siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujikan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk
Bata memberikan persembahan pertama. Yang bertugas silakan maju ke depan. Kita akan mujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Hosana, hosana, hosana. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, Tuhan kami percaya dan kami akui Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita. Oh Yesus. Katakan Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Kau penyelamatku.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia, rahmat dan anugerah Tuhan, perlindungan, pertolongan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, bahkan damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap perjalanan kami, memungkinkan kami pada pagi hari ini untuk kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat hari ini. Tiba saatnya kami mau menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, mempersiapkan tanah hati kami, Tuhan, terbuka untuk firman Allah. Dan pikiran kami hanya tertuju fokus kepadamu Bapa. Kiranya Roh Kudus juga memberikan pencerahan dalam hidup kami, untuk kami mengerti, mengetahui, mengenal akan kehendak Allah melalui firman Allah. Sucikan ruangan ini, sucikan kehidupan kami, dari satupun yang mengacuhkan dan mengganggu ibadah kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Kita telah memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan saat hari ini Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya melalui firman Allah yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Namun akan saya baca ayat yang ke-17. Saya membaca ayat 13, saudara membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, namun kita baca ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu beritahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lalu berdoalah Elia, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini berbicara mengenai perlindungan dan penyataan Tuhan dalam menghadapi krisis. Perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam menghadapi krisis. Berbicara tentang krisis, saudara,
yaitu mencakup banyak hal. Kalau yaitu krisis secara umum, yaitu ekonomi, keuangan, krisis moneter, ya saudara, sandang pangan, ya krisis. Demikian pula krisis secara rohani, krisis iman, krisis kasih, krisis pengharapan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, krisis diantaranya adalah menipis. Kalau tidak cepat diatasi akan habis dan akan mengalami namanya kolaps atau bangkrut. Demikian pula kehidupan rohani orang-orang Kristen. Kalau krisis iman, kasih dan pengharapan berarti sangat tipis. Saudara, kalau tidak cepat diatasi, saudara sadar dan insaf bagaimana cara mengatasi, saudara, maka kehidupan orang Kristen akan mengalami satu kekalahan yang besar, kehancuran yang besar. Mengatasi krisis iman, mendengar firman. Amin saudara. Mendengar firman Tuhan. Terima firman Tuhan untuk mendapatkan iman kita menjadi kuat. Kalau saudara membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23 di rumah baca. Apakah kisah ini? Kisah ini mengenai perlawanan atau peperangan antara orang Israel dan orang Aram. Saudaraku yang kasih, rupanya mulai dulu orang Israel itu banyak orang yang tidak senang. Saya membaca ditayangkan di media elektronika, ada 10 negara yang tidak disenangi oleh, yaitu bangsa di negara di dunia ini. Di negara di dunia ini ada kurang lebih 222 negara, ada 10. Urutan pertama adalah Israel, urutan terakhir termasuk Indonesia. Tentu ada alasan urutan pertama, saudara tahu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu urutan pertama tidak disukai, tidak disenang. Jadi kalau sampai hari ini terjadi seperti itu, ya, dari awal zaman awal, saudara, bangsa Israel sebagai yaitu umat pilihan Allah, sudah banyak yang tidak senang dan banyak yang memusuhinya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat apa Israel adalah umat Allah, umat yang mempunyai suatu perjanjian khusus melalui Bapak Abraham. Umat perjanjian khusus, karena khusus berarti dikhususkan juga oleh Allah. Dalam sejarah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, senantiasa umat pilihan Allah ini dikeroyok oleh banyak orang, tetapi tidak pernah kalah. Amin saudara. Ini demikian pula kita lihat di sini antara yaitu orang Israel dan orang Aram. Orang Aram selalu tidak senang dengan yaitu orang Israel. Tadi saya katakan mulai zaman dulu tidak pernah ada yang mengalahkan. Satu bangsa lawan 3 bangsa. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Menang siapa? Menang Yosafat. 3 bangsa kalah. Pada zaman Abraham, saudara, Abraham itu dengan rakyatnya, dengan pengikut-pengikutnya melawan 5 raja. Justru Abraham menang. Dikeroyok 5 raja, tapi dia menang.
Saudaraku kasih, dikepung sekarang ini kita lihat bahwa yaitu orang Israel selalu menang. Ya saudara, biasanya kalau mau berperang mereka menyusun strategi. Bagaimana caranya, menyerang dari mana, mengepung dari mana, cari kelemahan. Saudara. Dan yaitu orang Aram ini sama rajanya, dia berunding dengan panglimanya. Ayo sekarang di mana kelemahan? Biasanya musuh demikian selalu cari kelemahan. Titik kelemahannya di mana? Nah itulah akan diserang. Dan itulah saudaraku permulaan kehancuran, di mana satu negara itu kalau ada kelemahannya dapat yaitu diketahui. Makanya dalam satu negara ada satu rahasia negara tidak boleh dibocorkan. Kalau sampai bocor saudara berbahaya. Demikian pula pada zaman dulu. Dan setiap apa yang dibicarakan oleh raja ini selalu diketahui oleh orang Israel. Lucu saudara ya. Apa yang buat strategi bagaimana cara menyerang. Begitu dia mau menyerang sudah dicegat dulu. Dia sudah mau menyerang dicegat dulu. Gagal, selalu gagal. Lantas raja ini tanya. Berarti di dalam di orang Aram ini yaitu ada yang membocorkan. Ada yang membuka rahasia. Dibocorkan, disampaikan kepada yaitu orang Israel. Lantas salah satu berkata, tidak raja. Apa yang raja katakan di kamar, mungkin seorang diri, itu akan didengar diketahui oleh orang Israel. Loh kok bisa? Sebab di tengah-tengah orang Israel itu ada seorang nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Elisa. Di tengah-tengah ada seorang nabi Elisa. Tuhan itu penyelamat. Di tengah-tengah orang Israel ada Tuhan yang menyelamatkan. Amin saudara. Maka sudah tidak usah takut dalam firman Tuhan. Jangan takut. Orang yang memihak kepada kita, yang memihak kepada kita lebih banyak daripada yang memihak kepada mereka. Amin saudara. Saudara tidak usah takut saudara. Di mana saudara berada. Jadi sejarah gereja sampai hari ini demikian pula. Kalau boleh gereja itu bukan hanya berkembang, kalau bisa habis. Entek saudara, tutup. Sehingga saudaraku sekarang ini memang pintu gereja boleh tutup, tetapi pemberitaan firman Allah justru semakin berkembang. Amin saudara. Gereja boleh bertutup, tapi firman Allah tidak bisa ditutup oleh siapapun. Sehingga orang sekarang sudah di Indonesia, loh sekarang gereja tidak usah ditutup dewi. Katanya begitu. Siapa yang menutup, siapa yang tutup? Justru saudaraku kasih dalam masalah seperti ini, berita Injil Kerajaan Sorga, keselamatan dalam Yesus Kristus semakin didengar, diberitakan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Melalui YouTube, melalui Facebook, melalui WA, melalui internet. Sekarang firman Tuhan, semua mendengar firman. Itu penggenapan nubuatan Yesus Kristus. Kalau Injil ini sudah diberitakan kepada seluruh makhluk, baru Yesus itu datang kali yang kedua. Kali sebelum datang berarti Injil belum sampai kepada seluruh makhluk. Dan inilah penggenapannya. Amin saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat di dalam pembacaan tadi. Saudara. Nah, karena diketahui bahwa kelemahannya, pokok permasalahan di mana umat Israel tidak bisa dikalahkan, dan rahasia musuh selalu diketahui, yaitu kuncinya ada di Nabi Elisa. Makanya tolong cari di mana nabi ini, kita tangkap saudara. Dan kita lihat di sini berarti Nabi Elisa
sedang dalam bahaya. Mungkin saudara demikian hari-hari ini. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Kehidupan saudara tidak boleh bergerak di dalam satu lingkungan saudara, di dalam dusun, desa, RT dan seterusnya. Tidak bisa bergerak. Ya, dipagari sana, pagari sini, dibendung sana, bendung. Tapi saudara kasih, kalau Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang bisa membendung. Kita lihat dalam ayat ini. Rupanya diketahui, oh dia ada di Dotan. Langsung membawa tentara, nangkap orang satu saudara, tentara ribuan. Loh, orang satu. Dibawa tentara sebesar banyak tentara untuk menangkap Elisa. Nah, saudara kasih pada waktu pagi-pagi hari, nah di sini saudara kuncinya bagi hidup orang Kristen. Pagi-pagi hari saudara, di mana tentara itu datang pada waktu malam, yaitu dia datang yaitu mengelilingi di tapal kuda ini, kota ini. Rupanya sekitar kota ini ada suatu pegunungan. Di mana Dotan ini ada kota ini dan Elisa ada di situ. Saudara, tentara itu sudah mengepung sekeliling pegunungan itu. Dan kalau ada di bawah dia bisa melihat ke atas. Pagi-pagi hari, saudara, ya di sini katakan bahwa abdinya, kalau sekarang ajudannya, Elisa, pagi-pagi hari begitu bangun keluar rumah. Setelah keluar rumah dia melihat sekeliling ada musuh orang-orang Aram, kereta yang begitu banyak, orang ribuan mengelilingi dia. Pada waktu lihat itu apa? Ketakutanlah abdi ini, hambanya ini. Saudara, dan saudara kasih, perlu saya sampaikan kepada saudara pelajaran di sini. Kalau pagi-pagi hari, saudara bangun, saudara langsung keluar rumah, berarti yang melek mata jasmani saudara. Yang saudara lihat adalah dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan yaitu beban, penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Saudara lihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya saudara begitu saudara bangun pagi-pagi hari, apa yang saudara lakukan? Berlutut, berdoa kepada Tuhan. Sehingga saudara pada waktu sudah keluar rumah, bukan mata jasmani saudara yang melihat dunia, tapi mata rohani saudara yang melihat dunia ini. Apa mata rohani saudara? Iman. Iman. Saudara melihat mata jasmani, oh kenyataan memang begitu. Kelihatan memang begitu. Sekarang kenyataannya virus semakin hari semakin meningkat. Ya kan? Itu kenyataan mata jasmani saudara. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Semakin meningkat, semakin meningkat. Kapan ini berhenti? Saudara tidak akan tahu. Perlindungan dan pernyataan Tuhan dalam menghadapi masa krisis. Nah, sudah aku kasih, jadi seperti itu. Saudara lihat mata, ya kenyataannya memang kenyataannya seperti ini. Kenyataannya seperti ini, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Makanya setiap pagi ambil waktu, saudara. Menyempatkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Amin. Jangan langsung buka pintu keluar. Biasanya kalau anak-anak sekolah bangunnya kesiangan begitu, enggak sempat berdoa, mandi pun enggak sempat, langsung pakai seragam berangkat ya kalau dulu. Demikian pula kalau bekerja masuk kantor ya. Karena takut telat, saudara, bangunnya pagi, bangunnya agak kesiangan, demikian pula. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, yang dilihat apa? Musuh yang begitu besar. Tentara yang begitu besar. Dan dia masuk pada waktu dia lihat,
Dia masuk lagi, saudaraku kasih, masuk lagi, yaitu menemui Elisa. Apa yang dia katakan? Puji Tuhan. Halo? Oh, puji Tuhan, ada musuh. Ya. Puji Tuhan, saya tidak panen. Puji Tuhan, saya gagal. Ya. Celakalah kita. Celakalah Tuanku. Celaka. Bukan puji Tuhan, tapi celaka. Saudara mau celaka? Tidak. Tidak mau, saudara. Saudara kasih, celakalah kita. Ini kata-kata ketakutan orang yang terjepit, saudara. Apa yang akan kita perbuat? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ribuan, kita hanya 2 orang. Kasih dalam ini berbicara tentang peperangan. Peperangan, saudara. Kalau peperangan secara jasmani, bangsa melawan bangsa sudah terjadi, sudah digenapi. Tapi peperangan ini bukan bangsa melawan bangsa. Saudaraku kasih. Tidak bisa, yaitu dilawan dengan senjata nuklir, bom, repopel, tidak bisa. Aku kasih, ya dalam peperangan ini, saudaraku kasih, dalam peperangan yang sedang dihadapi oleh seluruh negara 222 tadi, apa sekarang? Virus. Kelihatan tidak, saudara? Kalau bangsa melawan bangsa bisa kelihatan, tetapi virus tidak kelihatan. Tidak kelihatan, saudara. Makanya firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, roh-roh jahat, penguasa di udara, yaitu setan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Wujudnya setan kaya apa, saudara? Saya tanya, siapa yang pernah melihat setan? Halo? Tuyul pernah, saudara ya? Tapi melihat setan, belum pernah melihat tuyul. Setan, jin, genderuwo. Itulah musuh orang Kristen, tidak kelihatan. Kalau saya boleh tambahkan, inilah peperangan dalam Efesus pasal 6 itu adalah peperangan supranatural. Kekuatan, dikatakan kekuatan gaib, kuasa gaib, yaitu roh-roh jahat, saudara. Gimana saudara bisa menang? Sekarang peperangan yang dihadapi oleh dunia ini adalah virus, termasuk negara kita, termasuk saya dan saudara kan? Kalau saudara takut itu wajar, tapi jangan ketakutan. Halo? Takut wajar, kalau ketakutan itu, orang ketakutan itu bisa mati. Betul saudara? Sampai takutnya bisa mati. Ya, saudara baca di dalam apa yang sudah saya share, saudara. Itu saya diberkati Tuhan. Lukas pasal 21 yang saya share itu. Ketakutan bangsa-bangsa, ketakutan karena ketakutan mati karepe dewi. Rupanya inilah kuasa jahat, roh jahat sekarang sedang yaitu melakukan hal yang seperti ini supaya manusia supaya takut. Ini yang dihadapi oleh kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Karena tidak kelihatan, saudara, kita lawan juga sesuatu yang tidak kelihatan. Iman kelihatan, saudara. Iman itu kelihatan. Iman itu percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Percaya kepada Tuhan, berharap dan berserah. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 5, sudah baca 18 sampai ayat yang 19 dikatakan bahwa singa itu, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari yang lemah. Saudara dibuat lemah. Lemah itu malas, aras-arasan, ya, lemah, lunglai, loyo, ya, lesu, letih.
Iblis membuat seperti itu, membuat payah. Mau doa dulu kok pegel banget ya. Mau baca Alkitab pegel, sudah dibuat pegel supaya tidak baca Alkitab, supaya sudah tidak berdoa, supaya sudah tidak beribadah. Betul? Kenapa kok tidak kebaktian pegel? Kenapa tidak doa pegel? Tahu pegel Pak Panggabean? Apa itu pegel itu? Capek. Kenapa tidak melayani pegel? Iblis membuat seperti itu. Nah setelah itu saudara akan dimangsa. Itulah saudaraku orang-orang Kristen yang pegel katanya itu. Lelah, lesu, letih. Itulah yang akan yaitu mereka terseret. Bagaimana caranya? Lawanlah dengan imanmu yang kuat, yang teguh. Lawan dengan iman. Iman itu begini, dalam nama Yesus aku berangkat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku baca Alkitab. Dalam nama Yesus aku bergereja. Amin saudara. Bangun pagi-pagi saudara deklarasikan. Dalam nama Yesus aku orang yang menang. Dalam nama Yesus aku orang yang sehat. Kalau saudara sakit, dalam nama Yesus aku sembuh. Deklarasikan, itu iman. Amin saudara. Dan katuh udah kok payah, yo payah betul saudara. Kok susah ya susah betul. Saudara jangan mengeluh. Setiap pagi deklarasikan, saya setiap berdoa saya tutup dalam doa saudara. Kami berkati hari ini menjadi hari yang indah, hari yang baik, hari yang penuh dengan keselamatan, penuh keberhasilan, kesuksesan. Saya deklarasikan sepanjang hari. Kami kuat, kami sehat. Haleluya. Saya saksikan pada saudara, saya sudah sembuh sekarang. Beberapa hari saudara kami ada gangguan. Tapi saya tidak setok, tidak batuk. Atau kami meriang. Dan sedih ya. Dan saya meriang. Itu hari Kamis malam. Jumat pagi saudara kami ada pertemuan, 2 pertemuan. Saya harus ke Jombang jam 9. Saya pulang, saya harus ke Kutorjo, pertemuan kedua pendeta-pendeta yaitu garis depan. Pulang dari saya sudah ngeliur saudara. Saya sepeda motor. Dalam hal seperti itu. Tapi saya bilang melangkah dengan iman berjalan. Saya bertemu dengan hamba Tuhan. Saya kangen dengan hamba Tuhan. Persekutuan hamba Tuhan saling mendoakan saudara. Setelah saya pulang dari di Kutorjo belum selesai. Saya bilang saya pamit dulu. Saya pulang. Saya membawakan naik sepeda ke atas dan masuk. Sudah mulai mual saya. Kenapa ini mual? Kata istri saya, pagi-pagi kamu berangkat belum makan. Saya biasa pagi cuma makan kue dan memang kami belum makan. Terus di sana memang kami makan lemper sambil, ya itu minum kopi. Saya bilang bukan, saudara. Setelah itu sampai di rumah, ya perut ini memang agak mual, tetapi suatu saya makan, saya paksa makan. Saya makan degan, saudara, air degan. Saya makan, setelah itu selesai itu saya mau tidur. Mual saudara, saya muntah. Ya jujur aja sampai di situ. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya, bangun pagi-pagi saya bilang, saya sembuh, saya sehat. Sekarang saya sehat, betul sehat walafiat saudara. Tidak meriang, tidak mual, tidak pusing. Saya terapkan hari Jumat, ini Sabtu Minggu berapa hari. Saya ngomong begini bukan dodol jamu saudara. Tapi kami mengalami betapa dahsyatnya Tuhan itu. Luar biasanya. Makanya saudara kekasih, kalau yaitu kuasa gelap supranatural tidak kelihatan, kita lawan dengan iman. Iman tidak kelihatan. Iman itu dasar sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan. Kita mengharapkan sembuh ya sembuh, berhasil ya berhasil, diberkati ya diberkati, sukses ya sukses. Amin saudara. Itulah iman. Kita menang ya menang. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya perlu saya sampaikan, saya tekankan di sini ada beberapa prinsip alasan untuk kita menang. Untuk kita yaitu menghadapi krisis. Untuk menghadapi supaya kita tidak ketakutan, saudara. Hanya 2 saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama saudara kasih di sini bahwa Tuhan di pihak kita. Amin. Kata
katakan Tuhan di pihak kita. 1, 2, 3. Kurang keras. Sekali lagi dengan iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan di pihak kita. Itu kunci untuk menghadapi, yaitu peperangan kita menang. Kita lepas dari krisis iman, kasih pengharapan krisis, daripada penyakit krisis dalam apa yang sudah kerja, apa yang sudah alami, keuangan, mungkin ekonomi, pekerjaan, saudara. Tuhan sudah ada di pihak kita, ada di pihak umatnya. Dengan apa, saudara? Dengan pasukan malaikat-malaikat yang siap untuk membentengi saudara, melindungi saudara, menolong saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, berarti kita tidak sendirian. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, berarti kita tidak sendirian. Kita ini boloni Tuhan, dibolo oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita baca Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Janji Tuhan Allah ada di pihak kita. Meskipun musuh kita banyak, kita dikerumpung istilahnya orang banyak. Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, enggak usah takut, saudara. Ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ya, betul kan? Siapa yang melawan kita? Ya, panglima kita ada di pihak kita. Saudara, ya, sudah kau kasih di pihak kita. Ini adalah jaminan keselamatan hidup kita. Orang yang meletakkan harapnya, hidupnya, yaitu kepada Tuhan sepenuhnya. Itu, saudara, jaminan bahwa Tuhan di pihak kita. Kuasa apa saja, di mana saja, tidak bisa, saudara kasih, menghadapi Tuhan. Tidak bisa mengalahkan Tuhan. Jadi satu raja Yosafat melawan 3 raja. Siapa yang menang? Yosafat 1 orang. Tadi saudara Abraham 1 kelompok dengan 5 raja. Yang menang adalah Abraham. Saudara kasih tahun 1973. Israel dikeroyok 7 negara. Negara yang hebat-hebat, senjata yang lengkap. Pada waktu itu Israel sedang merayakan Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya pondok daun. Jadi semua libur, tentara libur. Nah, mumpung libur enggak punya senjata, musuh lah mau nyerang. Nah, disinilah orang jahat selalu mencari kelemahan pada waktu lemah. Saudara, ya, itu sifat-sifat kuasa kegelapan seperti itu. Nah, bagaimana mau diserang? Ya, enggak ada senjata. Tetapi karena Tuhan di pihak, pilihan Allah ini, saudara, enggak bisa dikalahkan. Dia balik menyerbu, saudara. Kalau enggak dicegah oleh Inggris, saudara, 7 bangsa ini hancur luluh. Suruh mundur orang Israel. Karena apa, saudara? Karena umat pilihan Allah. Kalau itu terjadi, juga terjadi dalam hidup saudara hari ini. Saudara enggak usah takut. Virus yang satu belum selesai, ada virus kedua lagi kan datang. Kita enggak akan takut. Itu musuh yang tidak kelihatan. Hanya bisa dilawan dengan iman. Nah, saudara, itulah arti Allah di pihak kita, bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan meninggalkan kita.
Yang kedua, saudaraku kasih, berdoa. Semua orang Kristen harus berdoa agar Allah membebaskan mereka dari, saudaraku kasih, peperangan ini. Peperangan rohani. Saudara, ya. Bagaimana caranya? Pertama berdoa, Elisa tadi, supaya hambanya Gehazi tadi dibuka matanya. Dia berdoa, Tuhan bukalah mata Gehazi ini. Setelah itu sekarang kamu keluar. Setelah berdoa bersama-sama dengan Elia, keluarlah kamu lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Yang dilihat adalah bala tentara surga. Bukan musuh tetapi dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara sepanjang hari akan saudara alami seperti itu. Lihat seperti itu. Doa, doa, dan doa. Kami hamba-hamba Tuhan kalau ketemu kami ngebel. Ya saling begini, sehati. Dalam menghadapi seperti ini, kita saling mendoakan. Cuma begitu. Ya, setiap kami dibel oleh hamba Tuhan, baik dari Manado, dari Sumatera, yaitu dari Ambon, dari manapun teman-teman. Bagaimana Pak Ali, beritanya anak-anak, istri, jemaat, puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Ya Tuhan tolong kami semuanya. Ya kita saling mendoakan, hanya bisa itu yang kita lakukan. Doa adalah suatu kekuatan yang besar. Amin, saudara. Jadi tidak bisa kita lawan dengan apa-apa, dengan hanya doa. Makanya diperbanyaklah doa. Berdoa dan berdoa. Jawabannya saudara menghadapi apapun, masalah ekonomi, keuangan, masalah sakit penyakit, yaitu doa, dan doa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mau berdoa? Mau menang? Berdoa, saudara. Dan di sini kita lihat bahwa yaitu yang kedua tadi dikatakan bahwa setelah mata rohani kita bisa melihat, membuka mata hati kita. Jadi doa itu membuka mata hati kita supaya bisa melihat, saudara, ya perbuatan Allah yang sangat besar. Sehingga saudara kasih bisa melihat realitas rohani. Kenyataan rohani. Dengan lebih jelas dan lebih gamblang. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami hari-hari ini. Saudara coba kita lihat apa benar. Bala tentara surga itu lebih kuasa daripada yang lainnya. Kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ini janji Tuhan. Malaikat Tuhan pasal 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Hal ini terjadi kalau saudara mau berdoa. Berdoa berarti mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mengutus para malaikat-malaikatnya. Kejadian pasal 32 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 30, Kejadian pasal 3, Kejadian ya pasal yang ke-32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini apa saudara? Bala tentara Allah. Sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim, bala tentara Allah. Banyak saudara, banyak. Pada waktu yaitu malaikat datang kepada gembala-gembala, karena beribu-ribu malaikat Tuhan, dia bersorak-sorak, damai sejahtera di surga ya, dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pula pada sore siang hari ini, saudara. Itu sebabnya ayat yang terakhir kita akan baca, kami undang semua bangkit berdiri. Efesus
pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19 saja. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, ada musuh, ada kesulitan, kesukaran, kita tetap percaya janji Tuhan digenapi. Kasih Tuhan menyatakan yang besar untuk menolong kita. Dia ada di pihak kita. Malaikat bala, malaikat surga mengelilingi kita, melindungi kita untuk memberikan kita kemenangan. Haleluya. Yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dengan iman kau berfirman, bagi yang saudara kurang sehat, sembuhkanku. Bagi saudara yang di rumah mengikuti live streaming karena sakit, katakan sembuhkanku, selamatkanku. Haleluya. Yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dengan iman kami sembuh, kami menang, kami selamat. Haleluya. Tuhanku bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman. Mohon dengan kasih Kristus Bapak sugeng maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, permasalahan, problema yang Tuhan izinkan dalam hidup kami terjadi Tuhan,
Biarlah membawa kami untuk kami lebih tetap setia kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh merasakan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu, kami boleh menikmati segala pertolongan-Mu Tuhan. Semua oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kami saat ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh bersuka cita, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menerima lawatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang selalu menegur kami, membawa kami untuk kami lebih setia kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh merasakan Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan sudah selesai diberitakan oleh hamba-Mu, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap beracara dalam hidup kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kami selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk kami selalu melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kalau saat ini beliau sedang terganggu kesehatannya, tapi kami percaya, kami yakin kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu terjadi untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu tetap setia mengiring dan melayani Engkau. Untuk hamba-Mu tetap, oh Tuhan, setia memimpin kami sidang jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami mau mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Persembahan yang kami biarlah persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan doa permohonan dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Tiba saat kita memberikan persembahan yang kedua bagi para petugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh dikuatkan dan kita boleh didorong untuk kita lebih dekat dengan Tuhan dalam menghadapi situasi yang semacam ini. Firman-Lah yang menjadi jawaban. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini.
Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima protokol kesehatan keluarga Bapak Markus, persembahan keluarga Bapak Iwan. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 pagi ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Bagi petugas untuk perjamuan suci berdoa, sama-sama doa pada hari Sabtu jam 6. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, usaha kita, pekerjaan kita serahkan mulai hari ini agar sepanjang minggu Tuhan nyatakan penyertaan dan berkat-Nya. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, jalanmu tak terselami. Bapak Siombing berdoa sebelum doa berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat kasih-Nya sudah kami rasakan saat Haleluya. siang hari ini Tuhan.
Kami sudah dilawat Tuhan. Haleluya. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, Haleluya. Haleluya. jamahan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami Tuhan dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Semuanya Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, untuk menuntun kami untuk selalu berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di mana kami sudah menerima berkat yang dari pada Tuhan saat siang hari ini. Kami rindu Tuhan selalu tuntunanmu, penyertaanmu dalam hidup kami Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami rindu selalu tangan Tuhan selalu menopang kami, membawa kami tetap selalu di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan kami, firman yang selalu meneguhkan kami Tuhan. Kami dapat menghadapi cobaan-cobaan apapun yang terjadi dalam dunia ini Bapa. Nah, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada di pihak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, perjalanan hidup kami di mana kami mau melakukan segala pekerjaan Tuhan, melaksanakan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu campur tangan Tuhan selalu yang memberkati, Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Agar apa yang kami lakukan semuanya hal yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat hari ini Tuhan. Kami tidak tahu kebenaran mereka, tetapi Tuhan yang lebih mengerti. Biarlah kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, masalah apapun yang mereka hadapi ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai, menjaga dan memelihara mereka ya Tuhan. Agar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan kami dapat bersama-sama untuk bersatu hati memuji memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan adalah pengharapan dalam hidup kami Bapa, yang sanggup menyediakan bagi kami apapun yang kami perlukan, apapun yang butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami juga berdoa buat negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan. Buat pemerintah kami Tuhan. Terima kasih. Buat pejabat-pejabat dari yang tertinggi yang sampai yang terendah. Tuhan, kami berharap hanya Tuhanlah yang sanggup menjaga dan memelihara hidup kami Bapa, menjauhkan segalanya apapun yang menjadi penghalang dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami, untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita, menyerahkan hidup kita dalam doa berkat saat hari ini. Kita ucapkan sehingga apa yang kita ucapkan dengan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, murahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan, Bapa terima. Silakan duduk saudara. Bagi jemaat yang di atas kami persilakan untuk turun, lalu dilanjutkan dengan sebelah kanan, tengah, lalu sebelah kiri. Kita akan pujikan Aku Ingin Selalu Berada di Hari Deretmu.